Jelang Lebaran banyak jalan rusak berat. Gubernur Sumsel pastikan tol siap untuk Lebaran. Siswi SMK buat selai dari buah kelapa sawit. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, kondisi Jalan Impres Mariana, Kabupaten Banyuasin rusak berat. Jalan yang berlubang dan tertutup air hingga jelang Lebaran Idul Fitri belum ada tanda-tanda diperbaiki. Musim penghujan tiba, sejumlah akses jalan di Mariana, Kabupaten Banyuasin yang berlubang mulai digenangi air menutupi hampir seluruh badan jalan. Akibatnya, pengendara sepeda motor dan mobil harus memperlambat kendaraan serta ekstra hati-hati. Salah satu lokasi jalan rusak berada di depan Sekolah Poltek Trans SDP. Lubang jalan yang dalam tertutup air kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama sepeda motor. Menurut warga, jalan ini merupakan akses jalan utama penghubung di 5 kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah dirasakan masyarakat bertahun-tahun dan sayangnya belum ada perbaikan. Setiapnya pemerintah provinsi dan Kabupaten Banyuasin dapat mencarikan solusi-solusi. Apalagi kami dengar di Kabupaten Banyuasin ada forum CSR. Nah, kami berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menggunakan CSR yang perusahaan yang berada di sini untuk memperbaiki jalan ini, karena di sini banyak perusahaan baik BUMN, swasta, dan juga perkebunan. Warga berharap Jalan Impres Mariana segera dilakukan perbaikan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Oku menetapkan SH, mantan Kepala Desa Pindu, Kecamatan Peninjauan Oku sebagai tersangka korupsi. Tersangka diduga korupsi atau melakukan pungli pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2018 silam. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono didampingi Kasat Reskrim AKP Zanzibar Zulkarnain mengungkapkan tersangka telah menjalani pemeriksaan dan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Oku. Tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan pribadi hingga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya, SH yang saat itu menjabat sebagai kepala desa mengurus sekitar 366 berkas surat tanah. Setiap berkasnya tersangka memungut Rp500.000. Padahal dalam ketentuan yang berlaku, petugas hanya boleh memungut paling banyak Rp200.000. Kelebihan pungutan yang di luar ketentuan tersebut diambil oleh tersangka untuk keperluan pribadi. Sementara itu, 10 orang yang masuk dalam panitia desa hanya mendapat bagian Rp20.000 per berkas. Modusnya adalah menetapkan biaya, di mana biaya itu lebih besar daripada biaya yang seharusnya. Itu ditetapkan sebesar Rp200.000, namun yang bersangkutan menetapkan Rp500.000, jadi ada kelebihan Rp300.000, di mana ada Rp300.000 ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyidik Tipikor Polres Oku langsung melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Negeri Oku bersama sejumlah barang bukti lainnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Destinasi Taman Objek Wisata Nasional Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau kini terbengkalai dan tidak terawat. Fasilitas umum wahana yang mengalami kerusakan, lingkungan kotor, serta diselimuti rumput dan daun-daunan.
Wisata alam Bukit Sulap Taman Nasional Kerinci Sebelat di kawasan Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, sepi pengunjung akibat tidak terawat. Bangunan wisata ini diselimuti banyaknya rumput liar dan daun-dedaunan, sehingga mengotori area Taman Bukit Sulap. Pengunjung dari luar kota merasa tidak nyaman dan kecewa melihat lokasi Taman Bukit Sulap yang pernah diresmikan oleh ex-Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin tidak terawat dikarenakan kurangnya tenaga petugas kebersihan. Nyata Mika lah, dia tahu cari ngate dulu ke bagusnya. Tahu lah dunjung sangat. Kok lebih lagi dari kecewa. Lebih dari kecewa. Itu harapannya Pak mungkin Pak? Harapan kalau Pacak lebih bagus lagi dari dulu. Di bagian paling atas ada juga bangunan hotel yang tidak digunakan kembali. Kemudian fasilitas wahana kereta inklinator juga mengalami kerusakan hingga tidak berfungsi kembali. Sebelumnya, Taman Bukit Sulap sempat menjadi pusat ikon kota Lubuk Linggau sehingga menarik wisatawan dari luar kota menikmati suasana alam sekaligus melihat suasana kota Lubuk Linggau dari atas bukit. Dari Lubuk Linggau, Apriansah Karim, iNews melaporkan. Gubernur pastikan tol siap untuk lebaran, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.
Pemirsa, kerap menerima keluhan masyarakat mengenai jalan tol rusak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terjun ke lapangan melihat kondisi tol Palembang Kayu Agung. Herman Deru memastikan H-10 Lebaran, tol Palembang Kayu Agung siap dan nyaman untuk pemudik Lebaran. Menelusuri ruas jalan tol Palembang Kayu Agung dengan jarak sekitar 30 km, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menindaklanjuti keluhan pengguna jalan tol yang melaporkan kondisi jalan tol rusak dan berlubang sehingga menimbulkan masalah di perjalanan. Herman Deru mendapati beberapa ruas jalan tol yang mengalami kerusakan cukup parah. Saat ini, alat berat dari PT Waskita Tol Road sedang bekerja melakukan perbaikan. Di antaranya di kilometer 334 dan kilometer 340 ruas tol Palembang Kayu Agung. Gubernur Sumsel memastikan kenyamanan para pengguna jasa jalan tol Palembang Kayu Agung dalam perjalanan menuju kota di Sumatera Selatan jelang arus mudik Lebaran 1444 Hijriah. Herman Deru memastikan proses perbaikan ruas jalan tol Palembang Kayu Agung yang rusak dirampungkan pengerjaan H-10 Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini menghadapi Lebaran kita sudah targetkan ya 10 Lebaran itu artinya di tanggal 12 April itu kita yakinkan bahwa kondisinya bisa nyaman ya. Palembang Betung ini Palembang Kayu Agung tolnya bisa nyaman. Mudah-mudahan lah, kita doakan dan paling tidak kita meminimalisir kecelakaan. Itu yang harus diwaspadai oleh pengelola jalan tol ini. Tidak hanya melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan memeriksa kondisi perbaikan jalan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga melihat progres perbaikan melalui CCTV dan VMS Monitoring System di kantor Waskita Sriwijaya Tol, Desa Pemulutan Ilir, Ogan Ilir. Dari Palembang, Muhammad Riza Palebi, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi Desa Sungai Pinang dalam mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gerakan ini merupakan upaya merubah pola pikir masyarakat dari kebiasaan membeli menjadi menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari. Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan dalam mendukung terwujudnya program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru menjelaskan bahwa Desa Sungai Pinang merupakan salah satu desa yang memiliki semangat untuk menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Untuk itu, Herman Deru turun meninjau secara langsung GSMP yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan merupakan upaya pemerintah Sumatera Selatan dalam untuk mengajak masyarakat merubah pikiran dari membeli untuk menjadi masyarakat yang menghasilkan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Herman Deru menghimbau masyarakat untuk mengganti sejumlah tanaman bunga dengan tanaman sayuran yang nantinya dapat dikonsumsi. Hal tersebut diyakini dapat mengurangi biaya rumah tangga serta menekan inflasi serta menurunkan angka stunting. Sama dengan dulu waktu KB. Zaman dulu KB kita sulit loh untuk memprogramkan keluarga berencana itu. Karena dulu ada falsafah banyak anak banyak rezeki. Nah, tapi dengan terus kita jelaskan, dengan terus kita sosialisasikan, akhirnya sekarang KB sudah menjadi kebutuhan. Begitu juga GSMP. Sudah berjalan 1,5 tahun ini, alhamdulillah. Begitu banyak konten baiknya, inflasi terkendali, stunting turun, kemiskinan juga turun. Itu hebat. Ya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga memberikan bantuan bibit kepada 40 rumah tangga. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sukarelawan Mak Ganjar Sumatera Selatan bersilaturahmi dan menggelar tausiah Ramadan bersama emak-emak di Desa Air Hitam. Giat ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga, khususnya ibu pengajian setempat. Mengisi hal positif dalam bulan suci Ramadan, ratusan emak-emak di Desa Air Hitam, Kecamatan Jocawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berbondong-bondong datang mengikuti silaturahmi dan tausiah Ramadan bersama relawan Emak Ganjar Sumatera Selatan. Koordinator Wilayah Mak Ganjar Sumsel, Septiana, mengatakan giat tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga.
Sementara itu juga untuk mempererat ukhuwah Islamiyah pengajian, mempererat silaturahmi antar sesama dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen sukarelawan Mak Ganjar Sumsel untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan, diantaranya pengajian atau majelis taklim. Selain untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di pengajian, kita juga bisa melaksanakan kegiatan tausiahnya ini setiap bulannya. Jadi kita rutin. Jadi selain mempererat hubungan silaturahmi antar sesama, bisa juga mempererat hubungan kita ke Tuhan. Yang mana kita melaksanakan ini seluruh pengajian atau majelis taklim yang di Air Hitam kita kumpulkan. Jadi untuk mendengarkan tausiah, biar kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan itu juga sebagai bentuk sosialisasi sosok Ganjar Pranowo di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan harapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden 2024 meneruskan tonggak estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi siswi SMK buat selai dari buah kelapa sawit. Anda penasaran? Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya
di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Meski non-muslim, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir ikut mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagi takjil kepada masyarakat. Indahnya berbagi di bulan suci Ramadan tanpa memandang status ekonomi. Meski beragama non-muslim, namun toleransi tinggi ditunjukkan Kajari Oki Diki Darmawan terhadap umat muslim dalam menjalankan ibadah suci Ramadan. Bahkan Kajari Oki meluangkan waktunya dengan berbagi takjil kepada masyarakat. Indahnya berbagi kepada masyarakat dilakukan tidak memandang status ekonomi. Bahkan masyarakat mampu maupun kurang mampu semuanya mendapatkan takjil yang dibagikan di depan kantor sekretariat Kajari Oki di Jalan Letnan Mukhtar Saleh, Kayu Agung. Tampak semua personil jajaran Kajari Oki dikerahkan untuk membagikan takjil tersebut. Bapak Kumis, panggilan akrab Kajari Oki, berniat bersedekah dan berbagi dengan tulus ikhlas sesuai dengan ajaran agama. Hari ini kita membagi takjil untuk masyarakat dan tidak memandang apakah dia orang kaya atau orang yang kurang memiliki harta. Semua sama. Makanya pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil kita bagi. Ya, artinya kita berbagi kasih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Selama Ramadan, bagi-bagi takjil akan terus dilakukan oleh Kajari Oki dengan menyasar seluruh masyarakat guna mempererat tali persaudaraan, keimanan, dan ketakwaan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswi SMK Negeri 1 Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin membuat kuliner berupa selai dan dodol yang terbuat dari buah kelapa sawit. Kedua produk makanan itu mendapat izin dari BPOM Palembang dan diuji di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Selai sawit dan dodol sawit diproduksi 11 Januari 2023 oleh siswi SMK Negeri 1 Keluang kelas 12 Multimedia. Ana Hotijah dan Evita Karona, putri asal Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama, buah kelapa sawit yang sudah menguning dicuci bersih dan dipotong serta dibuang bijinya. Kemudian direbus hingga potongan buah sawit sampai matang. Setelah matang, diangkat dan disaring untuk membuang serat buah kelapa sawit. Dengan menggunakan bahan campuran lain seperti santan, gula, tepung, ketan putih, dan sejumlah bahan lain, kemudian dicampur hingga merata dan mengental sesuai dengan rasa yang diminati. Para siswi ini pun membuat kuliner dengan menggunakan peralatan ala kadarnya. Meski lambat dalam memproduksi kedua jenis makanan tersebut, namun sudah banyak peminat ingin mencicipi dodol dan selai yang terbuat dari buah kelapa sawit. Selai kemasan berat 150 gram dijual seharga Rp17.500. Pertamanya bingung mau bikin apa karena belum pernah sama sekali bikin olahan dari selai sawit. Nah, jadi coba-coba direbus, di blender, dimasak, tapi nggak tahu mau jadi apa. Terus kata ibu tambahin gula, terus kata ibu ditambahin gula tuh dicicip jadi kayak selai. Udah jadi. Mengajak siswanya untuk berinovasi dan berkreativitas. Ini salah satunya produk anak kami SMK Negeri Keluang, yaitu salah satu selai untuk olesan roti tawar, yang mana selai ini sudah kami uji di BPOM Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah menghasilkan sangat baik sekali, bisa dipasarkan. Dua siswi SMK Negeri 1 Keluang membawa harum nama baik sekolah dan semoga dengan adanya kedua produk tersebut dapat dikembangkan untuk produksi lebih besar. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berpuasa.
eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.